Quisiera que no amaneciera jamás. No sé qué le ha encontrado Calisto para no fijarse en otras que le harían. Porque está en el sitio más secreto. Hey guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali mengulas alur cerita film klasik yang keren. Di episode kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film berjudul Celestina yang dirilis tahun 1996. Dibintangi oleh artis cantik Penelope Cruz, filmnya sendiri mengisahkan tentang romansa cinta antara pemuda kampung dengan putri bangsawan. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan diperlihatkannya hari raya misa di kerajaan Spanyol pada zaman Renaissance. Dia bernama Calisto, pemuda kampung kaya raya pewaris tunggal kekayaan orang tuanya. Ditemani oleh pelayannya bernama Sempronio, Calisto rencananya akan mengikuti misa di gereja pusat kota. Namun saat tiba di gereja, Calisto melihat sosok gadis cantik. Dia bernama Putri Melibea. Melibea adalah putri tunggal Duke Opleberio, seorang bangsawan kaya raya yang menjabat sebagai wali kota Spinoza. Saat melihat gadis cantik tersebut, Calisto langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun dia juga menyadari kalau Melibea terlahir dari keluarga bangsawan. Berbeda dengan dirinya. Meskipun terlahir dari keluarga kaya, tapi orang tua Calisto tidak punya darah bangsawan. Pada saat itu, setiap bangsawan hanya akan menikahkan putrinya dengan saudara atau kerabat sesama keluarga bangsawan, dengan alasan agar darah keturunan bangsawan tetap murni mengikuti jalur marga dari keluarganya. Vete de aquí, torpe. Setelah pertemuan itu, Calisto dibuat mabuk kepayang oleh kecantikan Putri Melibea. Jiwanya semakin tersiksa setelah harus menerima kenyataan kalau dia mustahil bisa memiliki gadis bangsawan tersebut. Meskipun dia dikenal sebagai bos muda kaya raya di kampungnya, namun Calisto tidak punya darah bangsawan agar bisa mendekati gadis tersebut. Calisto sendiri punya dua pelayan yang selalu setia membantunya. Dua pelayan itu bernama Parmeno dan Sempronio. Di suatu hari, Sempronio menawarkan bantuan untuk membantu majikannya agar bisa menaklukkan hati Putri Melibea. Sempronio kemudian memberitahu majikannya kalau dia punya kenalan dukun pelet sakti di kampungnya. Dengan bantuan sang dukun, Sempronio meyakinkan majikannya kalau dia bisa membuat Putri Melibea jatuh ke pelukan majikannya. Mendengar tawaran pelayannya yang sangat meyakinkan, Calisto pun akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut. Sebagai bonus awal karena mau membantunya, Calisto pun memberikan hadiah berupa jubah pelindung berlapis emas kepada pelayannya. Sementara teman Sempronio bernama Parmeno yang tak sengaja menguping pembicaraan majikannya terlihat kaget. Parmeno sudah mengenal sosok dukun yang direkomendasikan oleh Sempronio, karena dukun tersebut pernah menipu keluarganya. Dia pun berniat menyadarkan majikannya agar membatalkan rencananya untuk meminta bantuan kepada dukun pelet tersebut. ¿Dónde está? No te apresures. ¿Dónde? Besok harinya Sempronio pun mulai menjalankan tugasnya untuk mendatangi dukun pelet sakti di kampungnya. Dukun pelet sakti itu adalah sosok wanita paruh baya bernama Celestina. Selain berprofesi sebagai dukun pelet, Celestina juga punya pekerjaan sampingan, yaitu sebagai mucikari buat para pelacur di kampungnya. Dan salah satu pelacur di rumahnya adalah pacar Sempronio bernama Alicia. Setelah bertemu, Sempronio pun menceritakan kasus asmara majikannya. Dia mengajak dukun sakti tersebut untuk bekerja sama agar majikannya bisa menaklukkan hati Putri Melibea. Taruh saja. Envidioso yo. ¿Dónde? Mi amo Calisto. Singkat cerita, Celestina pun pergi untuk mendatangi Calisto di rumahnya. Setelah bertemu dengan Calisto, dukun sakti itu meminta mahar 5 koin emas sebagai syarat untuk mengerjakan ritual ilmu pelet. Sementara teman Sempronio bernama Parmeno terus menguntit gerak-gerik dukun sakti yang telah menipu keluarganya. Dia pun berusaha mencegat Celestina di tengah perjalanan pulang. Parmeno tak ingin dukun pelet itu kembali melakukan penipuan kepada majikannya. Que él te me guarde. Namun dengan akal liciknya, Celestina justru bisa memperdayai Parmeno. Dia berjanji akan memberikan bagian buat Parmeno
jika ritual ilmu peletnya bisa berhasil menaklukkan hati Putri Melibea. Bukan hanya uang, dukun pelet itu akan memberikan hadiah satu pelacur cantik sebagai bonus jika dia berhasil menaklukkan Putri Melibea. Parmeno pun tak kuasa untuk menolak tawaran tersebut. Dia akhirnya malah ikut-ikutan mencari keuntungan dari modus perdukunan yang dilakukan oleh Celestina kepada majikannya. Cuando uno sube con malas artes, baja cegadilla, tienes que tener tú la punta de la barriga. Qué buena vida nos íbamos a dar si tú quisieras. Singkat waktu, Celestina pun mulai melakukan ritual ilmu pelet Spanyol yang terkenal sangat jitu dan punya efek mengerikan. Dengan media kain yang diolesi oleh minyak khusus, pengaruh ilmu pelet itu akan membuat Putri Melibea tergila-gila kepada Kalisto. Jalan satu-satunya agar kain itu bisa sampai ke tangan Putri Melibea, Celestina sendiri yang harus mengantarkannya langsung. Dia akan berpura-pura menjual kain hasil tenunannya itu kepada Putri Melibea. Celestina yakin keluarga Melibea tidak akan mencurigainya, karena dulu ibunya Melibea pernah memasang susuk pemikat kepadanya. Celestina pun menunggu waktu yang tepat agar bisa bertamu ke rumah Putri Melibea. Dengan memanfaatkan situasi rumah yang sepi saat orang tua Melibea pergi ke gereja, Celestina pun nekat bertamu ke rumahnya. Kedatangannya itu disambut oleh pelayan Putri Melibea bernama Lucrezia. Awalnya Lucrezia menolak permintaan Celestina yang ingin bertemu dengan majikannya. Namun dukun pelet itu kembali berhasil memperdayai pelayan Putri Melibea. Dengan iming-iming akan memasangkan susuk pemikat gratis buat Lucrezia, pelayan itu terlihat tak kuasa menolak tawaran dari Celestina. Bagi Lucrezia, kapan lagi dia bisa terlihat cantik tanpa harus membayar mahar yang biasa ditarif oleh dukun pelet tersebut. Mi madre. ¿Tú eres Celestina? Celestina pun akhirnya berhasil masuk ke rumah Putri Melibea. Dengan ilmu gendam yang dimilikinya, dukun pelet itu berhasil menghipnotis Putri Melibea agar mau membeli kain tenun yang sudah dipersiapkan olehnya. Seperti peribahasa, menyelam sambil meminum air, dukun pelet itu berhasil mendapatkan dua keuntungan. Selain ilmu peletnya bisa cepat bereaksi, dia juga mendapatkan uang dari hasil menjual kain tenun miliknya. Escúchame con sosiego y verás que no es cosa que le han dicho que sabías una oración a Santa Polonia para el dolor. Si no te enoja. Dengan berhasil memberikan kain yang sudah dikasih mantra-mantra ilmu pelet, Celestina pun langsung mengabari Kalisto kalau pekerjaannya sudah sesuai yang direncanakan. Dia juga meminta agar Kalisto mau bersabar menunggu waktu 1 minggu, agar ilmu pelet yang dia kirim ke Putri Melibea bisa bekerja dengan sempurna. Kalisto pun menyanggupi permintaan dari Celestina. Yang penting baginya, dia bisa mendapatkan cinta dari wanita yang sangat dicintainya. ¿Qué quería esa buena pieza? Setelah menerima kain tenun yang dijual oleh Celestina, kehidupan Putri Melibea mulai berubah. Gadis cantik itu terlihat murung dan banyak menghabiskan waktu dengan melamun di teras rumah. Dia teringat terus kepada sosok Kalisto, pemuda yang pernah bertemu dengannya di gereja. Setiap malam dia selalu bermimpi didatangi oleh pemuda tersebut. Dia bisa merasakan kenikmatan saat pemuda itu mengajaknya berhubungan intim. Jiwanya mulai tersiksa saat menyadari kalau semua yang dirasakan hanya terjadi dalam mimpinya. Gairah tentang Kalisto membuatnya mulai jatuh cinta. Parece que se me quiere salir del cuerpo. Déjame. Ay. Sementara di tempat lain, Permino sudah gak sabar untuk menagih janji Celestina yang akan memberinya hadiah satu pelacur cantik buatnya. Karena khawatir akan merusak rencananya, Celestina pun membawa Permino ke rumahnya. Dia memperkenalkan Permino dengan seorang pelacur tercantik bernama Erusa. Namun Celestina memberi syarat jika ingin memilikinya. Permino harus berhubungan intim dengan Erusa di depannya. Dia hanya ingin mengambil cairan kental yang menetes dari keduanya sebagai media ritual untuk menyempurnakan ilmu pelet miliknya. Está presente. Maravillas que me ha deparado la buena fortuna. No me arrepiento por todo lo que ha pasado. ¿Qué ganas? Setelah puas menikmati tubuh gratis Erusa, Parmino pun mendatangi Sempronio. Dia memberitahu sahabatnya kalau dia telah menyetujui ajakan Celestina untuk ikut membantu pekerjaannya. Kedua pelayan itu akhirnya sepakat untuk membantu dukun pelet tersebut, agar keduanya bisa mendapat bagian dari bonus hadiah yang akan diberikan oleh Kalisto jika dukun pelet itu berhasil mengabulkan keinginan majikannya. Untuk merayakan kerjasama dengan dukun pelet tersebut, Parmino dan Sempronio nekat mencuri daging dan sayur mayur di rumah majikannya. Mereka berdua akan merayakan kerjasama tersebut dengan cara berpesta di rumah Celestina.
¡Pestiñosa! Saat keduanya sedang merayakan pesta di rumah Celestina, dukun pelet itu dikunjungi oleh Lucrezia, pelayan setia Putri Melibea. Dia menyampaikan pesan dari majikannya kalau Putri Melibea ingin bertemu dengan Celestina. Estando diciendo misa, y en cuanto me veían entrar, sacristanes me llenaban la casa de pollos, gallinas. Ella no hacía ni decía nada de leche. Setelah bertemu dengan Celestina, Putri Melibea pun curhat masalah pribadinya. Dia memohon agar Celestina mau membantunya. Dia pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Setiap malam dia selalu bermimpi tentang sosok pemuda bernama Kalisto. Dia sudah tak kuasa menahan kerinduannya untuk bertemu dengan pemuda tersebut. Mendengar curhatan dari Putri Melibea, mata Celestina terlihat berbinar-binar. Dia terlihat senang setelah tahu kalau pengaruh ilmu pelet yang dikirimnya berhasil menaklukkan Putri Melibea. De que lo veas y que lo hables. Y el deseo de Calisto. Setelah pulang dari rumah Putri Melibea, Celestina pun langsung mendatangi rumah Kalisto. Kedatangannya kali ini untuk membawa kabar gembira kalau dia telah berhasil melakukan pekerjaannya. Celestina memberitahu Kalisto kalau Putri Melibea ingin bertemu dengannya. Mendengar kabar tersebut, Kalisto terlihat sangat bahagia. Sebagai ucapan rasa terima kasihnya, dia pun langsung memberikan hadiah berupa kalung rantai berlapis emas kepada Celestina. Bahkan Kalisto meyakinkan wanita parubaya tersebut kalau hadiah itu hanyalah permulaan. Dia akan memberikan bonus lain jika Celestina sanggup mewujudkan mimpinya. Sementara Parmeno dan Sempronio terlihat mulai iri melihat Celestina mendapatkan hadiah yang sangat besar dari majikannya. ¿Qué sabrás tú del tiempo y sus misterios? Ya que tienen que casarte. Sementara di tempat lain, kabar buruk datang menghampiri Putri Melibea. Gadis cantik itu tiba-tiba mendapat kabar dari Lucrezia pelayannya kalau kedua orang tuanya akan secepatnya menikahkan dia dengan putra seorang bangsawan yang masih kerabat dekat orang tuanya. Kabar tersebut membuat Putri Melibea terlihat sedih dan terpukul. Dia hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya yang tidak punya kekuatan untuk menolak perjodohan orang tuanya. Dalam kesedihannya, Putri Melibea menitipkan pesan kepada pelayannya. Dia lebih memilih bernasib buruk daripada hidup dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Sementara di rumahnya, Kalisto sudah bersiap-siap bersama kedua pelayannya untuk menemui Putri Melibea di pintu gerbang rumahnya. Ketiganya terlihat cemas karena khawatir keberadaannya diketahui oleh para prajurit Pleberio, ayah dari Putri Melibea. Tepat jam 12 malam, Putri Melibea akhirnya bisa bertemu lagi dengan pemuda yang sangat dicintainya. Keduanya terlihat tak kuasa menahan gejolak rasa yang selama ini harus terpisah oleh perbedaan kasta. Sambil menangis, Putri Melibea hanya bisa memeluk pagar besi yang memisahkan dia dengan Kalisto. Todo lo que te dijo la buena mensajera. No temas, señora. Debe ser mi gente que pone un fuego a cuantos... Melihat keadaan Putri Melibea, Kalisto benar-benar merasa bersalah. Dia sempat merasa menyesal telah memakai jasa dukun pelet. Kalisto khawatir pengaruhnya akan berdampak buruk buat wanita yang sangat dicintainya. Sambil berkata lirih, Kalisto pun mencoba bertanya kepada Putri Melibea apa yang bisa dia lakukan agar bisa membahagiakan putri bangsawan tersebut. Putri Melibea pun meminta agar besok malam Kalisto mau menemuinya di taman belakang rumahnya. Mendengar permintaan dari Putri Melibea, Kalisto pun langsung menyanggupinya. Setelah berhasil mempertemukan majikannya dengan Putri Melibea, Sempronio mengajak Parmeno untuk menemui Celestina. Dia merasa kecewa setelah mendapat bagian yang tidak sesuai dengan harapannya. Sempronio menuduh Celestina hanya mencari keuntungan pribadi. Padahal selama ini, dia dan Parmeno lah yang telah banyak membantu dukun pelet tersebut. Sempronio dan Parmeno pun sepakat untuk meminta agar Celestina mau membagi harta pemberian dari majikannya. Namun saat keduanya sampai di rumah Celestina, dukun pelet itu selalu mengalihkan pembicaraan saat Sempronio dan Parmeno meminta bagian yang lebih besar darinya. Karena gelap mata, keduanya kemudian membunuh dukun pelet tersebut di depan salah satu pelacurnya. Setelah Sempronio dan temannya kabur, pelacur Celestina yang menjadi saksi mata kejadian tersebut langsung memberitahu seluruh warga di kampungnya kalau Celestina telah dibunuh oleh pemuda bernama Sempronio dan Parmeno. Tak butuh waktu lama. Setelah memburu keduanya, warga kampung tersebut akhirnya berhasil menangkap Sempronio dan Parmeno. Karena terbukti telah membunuh Celestina, keduanya akhirnya tewas dieksekusi mati. Yang paling terpukul atas tewasnya Sempronio adalah saudaranya bernama Perdugo.
Dia pun bergegas pergi ke rumah Kalisto untuk memberitahu majikan kakaknya tersebut. Mendengar kabar kalau kedua pelayannya telah tewas dieksekusi mati, Kalisto terlihat syok dan terpukul. Apalagi dia diberitahu kalau kedua pelayannya dieksekusi mati karena telah membunuh Celestina. Kalisto menganggap kematian ketiganya karena Putri Melibea. Dia merasa semua kejadian itu seperti karma buatnya. Kalisto pun memutuskan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Dia harus bertemu dengan Putri Melibea agar bisa memastikan apakah bantuan dukun pelet itu akan menjadi karma buruk dalam hidupnya. Kalisto pun akhirnya menepati janjinya untuk menemui Putri Melibea. Pertemuan itu menjadi momen yang paling membahagiakan sekaligus mengharukan buat keduanya. Terutama Putri Melibea. Dia memberitahu Kalisto kalau sebentar lagi dia akan dinikahkan dengan laki-laki lain pilihan kedua orang tuanya. Namun Putri Melibea meyakinkan Kalisto kalau calon suaminya itu hanya bisa memiliki tubuhnya, karena hatinya telah diberikan kepada Kalisto, pemuda yang sangat dicintainya. Mendengar ucapan tulus dari Putri Melibea, Kalisto tak kuasa menahan air matanya. Dia benar-benar merasa bersalah karena telah berbuat jahat kepada Putri Melibea. Karena tak mau dibebani rasa bersalah, Kalisto pun memberitahu Putri Melibea kalau dia telah memakai jasa dukun pelet untuk mendapatkan cintanya. Putri Melibea terlihat sudah tak peduli dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Kalisto. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama laki-laki yang sangat dicintainya. Namun Putri Melibea sama sekali tidak menyadari kalau tempat tersebut ternyata sudah dikepung oleh prajurit ayahnya. Pleberio sengaja menjadikan putrinya sebagai umpan agar bisa menangkap Kalisto. Setelah sadar kalau dirinya telah dikepung oleh prajurit Pleberio, Kalisto berusaha melarikan diri. Namun malangnya kaki pemuda itu tersangkut di akar pohon. Dia akhirnya terjatuh dari atas kuil rumah kekasihnya. Kalisto pun tewas mengenaskan di pangkuan adik Sempronio. Sementara Putri Melibea yang menyaksikan langsung kematian kekasihnya, terlihat hanya bisa menangis dan meratapi kepergian laki-laki yang sangat dicintainya. Tan poco tiempo poseído el placer. Disfrute más de esa gloria. Kematian Kalisto seperti menjadi akhir dari kehidupan Putri Melibea. Dia sudah tak punya gairah lagi untuk menjalani kehidupannya. Hingga di suatu hari, Putri Melibea nekat naik ke atas kastil rumahnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lucrezia dan orang tuanya sempat berusaha menghentikan aksi nekat dari putrinya. Bahkan Pleberio sempat berusaha naik ke atas kastil agar bisa menyelamatkan nyawa putrinya. Namun semuanya sudah terlambat. Saat ayahnya sampai di atas kastil, putri kesayangannya sedang meregang nyawa setelah nekat bunuh diri dengan cara meloncat dari atas kastil rumahnya. Putri Melibea pun akhirnya tewas mengenaskan, meninggalkan duka yang mendalam buat kedua orang tuanya. Cerita pun akhirnya selesai.